dia maju ke bahkan dia linyaran dewa. Bapak Ibu, alhamdulillah, mari kita mulai agenda kajian di pagi hari ini dengan terlebih dahulu menghadirkan kelembutan hati kita, mengizinkan hati kita untuk mampu memaknai bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di majelis ilmu, maka saat itu Allah sedang memberikan karunia yang begitu besar. Karunia yang disampaikan oleh kekasih kita baginda Rasulullah SAW. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya, melainkan Allah akan turunkan 4 perkara yang baik pada kehidupannya. Yang pertama, Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Yang kedua, rahmat Allah menyelimuti mereka. Yang ketiga, para malaikat mengelilingi mereka. Dan yang keempat, Allah akan memuliakan mereka dengan menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Ini hadis riwayat Muslim. Di riwayat yang lain disebutkan yang tadi Aisyah sampaikan, tidaklah seseorang menempuh jalan menuntut ilmu melainkan Allah akan permudah jalannya menuju surga. Dan di riwayat yang lain disebutkan, tidaklah Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang melainkan Allah akan fahamkan ia tentang ilmu agamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita renungkan dengan hati yang bersih, hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan karunia yang begitu besar. Karunia yang bisa mendatangkan kebaikan, karunia yang bisa mempermudah jalan kita menuju surga, karunia yang bisa membuat Allah turunkan 4 yang baik tadi: ketenangan, rahmat, kesertaan malaikat, dan kemuliaan saat nama kita satu persatu di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Oleh karena itu, sempurnakan Bapak Ibu sekalian pertemuan hari ini dengan 3 perkara. Yang pertama, luruskan niat, karena setiap amal itu tergantung niatnya. Yang kedua, ikhlaskan hati, semata-mata mengharap keridhaan Allah. Dan yang ketiga, mohon Bapak Ibu berkenan untuk memenuhi syarat yang ketiga, penuhi adab-adab menuntut ilmunya. Karena amal itu akan diterima jika memenuhi 3 syarat tadi: niatnya lurus, hatinya ikhlas, dan amalnya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Seluruh amal kita itu ada adabnya Bapak Ibu sekalian. Ke kamar mandi ada adabnya, makan ada adabnya, tidur ada adabnya, apalagi menuntut ilmu. Jika Bapak Ibu ke kamar mandi kemudian tidak memenuhi adabnya, misal adab ke kamar mandi itu masuknya kaki mana dulu Bu? Ya, kemudian baca doa kan? Kemudian di dalam kamar mandi ada adabnya enggak? Ada. Kemudian Bapak Ibu tidak melaksanakan adabnya, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sesuatu yang berat, ya, hisab yang berat dari masuk ke kamar mandi saja. Masuk ke kamar mandi saja kalau tidak menghadirkan adab-adabnya, nanti itu akan menjadi hisab yang berat. Sama Bapak Ibu sekalian, tidur, makan, baca Quran. Agama Islam ini dihiasi dengan adab-adab yang indah, adab-adab yang akan menyelamatkan kita dari buruknya perkara yang kita lakukan. Nah, saya ingin sampaikan begitu pula dengan di majelis ilmu. Ada 3 adab utama hadir di majelis ilmu, ya. Yang pertama itu tidak ada pembicaraan ketika ilmu sedang disampaikan. Yang kedua, tidak ada makan. Alhamdulillah hari ini kita sedang saum, jadi insya Allah tidak akan ada makan. Mudah-mudahan ini juga dipegang oleh Bapak Ibu. Jika nanti di Masjid Al-Ikhlas ini ada pengajian, mohon Bapak Ibu tidak membagikan makanan, ya, ketika agenda mau dimulai. Nanti sudah beres ceramahnya baru makan. Karena kalau ada makanan nanti Bapak Ibu makan ketika ustadznya sedang menyampaikan materi, dan itu bertentangan dengan adab menuntut ilmu, ya. Kemudian yang ketiga, berkenan dengan rendah hati untuk memperhatikan
setiap hal yang disampaikan. Jadi tidak ada pembicaraan ketika ilmu sedang disampaikan, tidak ada makan ketika ilmu sedang disampaikan, dan memperhatikan saat ilmu sedang disampaikan. Nah, 3 adab ini akan menghantarkan kita pada kebaikan.